yang baru pertama datang lagi ke gereja tahun ini, welcome back. Saya kepengen nanti kita lakuin sesuatu ya. Yang saya pengen kita lakuin lagi nih, kalau saya bertanya, kalian akan angkat tangan dan menyebutkan nama kalian masing-masing. Bisa? Ya, jadi waktu saya tanya, kalian akan ngacung dan menyebutkan nama kalian masing-masing. Ya, saya mau nanyanya apa? Saya mau nanyanya, siapa kesayangan Tuhan di tempat ini? Ya, nanti ya, tenang ya. Udah, saya senang kamu semangat, yes. Jadi begitu saya tanya, siapa kesayangan Tuhan di tempat ini? Saya kepengen kalian seperti anak kecil yang kalau ditanya sama papahnya, siapa kesayangan papa? Langsung, saya, sebut namanya. Siap? Yang di atas siap? Oke? Siapa kesayangan Tuhan di tempat ini? Oh, kedengeran. Nyebut namanya gak sih? Kok gak kedengeran gitu? Hah? Debbie nyebut? Oke, sekali lagi ya. Angkat tangannya dan dengan semangat ngomong bahwa saya nama Sita kesayangan Tuhan. Siap? Sekali lagi ya. Siapa kesayangan Tuhan di tempat ini? Bu He. Siap, tepuk tangan dulu buat semuanya. Kalau saya cuma ngomong bahwa saya adalah kesayangan Tuhan, nanti disangkanya sombong. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong bahwa saya adalah kesayangan Tuhan, itu kita gak sombong. Kita lagi melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ngomong, kita semua diciptakan dengan sangat berharga dan kita kesayangan Tuhan. Oke, jadi apa yang kita udah lakukan, itu biar jadi sesuatu kebiasaan. Karena itu identitas kita. Kita adalah kesayangan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Ngapain Tuhan kami datang ke sini kalau Engkau nggak ada? Dan Tuhan, kami percaya kalau Engkau hadir, Engkau akan memenuhi kebutuhan kami. Karena Engkau tahu masing-masing kebutuhan kami di tempat ini, Tuhan. Segala kesesakan, Tuhan Yesus. Segala kepentingan, segala keperluan, Tuhan Engkau tahu. Setiap hati anak-anak-Mu Engkau tahu. Dan Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melayani dan menjamah semua anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Enggak terkecuali siapapun, Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan, teman-teman di tempat ini yang mungkin merasa enggak layak. Merasa masih berpikir, masa sih saya kesayangan Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, menjamah hati. Kami semua pengen pulang, mengerti bahwa kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Kita lanjutkan seri kita bulan ini, Discovering God's Will. Dan hari ini judulnya adalah Finding Direction. Jadi hari ini agak beda dan saya akan ajak teman-teman untuk konsentrasi karena akan ngebut ya. Ada instruction, ada guidance, ada direction yang akan dibawa pulang dalam bentuk pertanyaan perenungan. Ada 3 pertanyaan perenungan nanti. Ya, itu yang akan dibawa pulang. Jadi sebenarnya ngedengerin di sini itu lebih ke arah guidance, nanti pulangnya jadiin PR. Gitu ya, untuk diskusi dan semuanya. Jadi nggak akan banyak ilustrasi atau apa, semuanya lebih banyak pembacaan Alkitab, ayat firman Tuhan hari ini ya. Izinin Tuhan untuk ngomong. Oke. Kita akan belajar dari 3 generasi raja-raja Israel. Mulai dari Daud, Salomo, dan Rehabeam. Daud kita tahu raja yang paling hebat, raja yang paling kuat, paling besar di Israel itu. Ya, dia tuh ngalahin Goliat. Oke, dia mengalahkan bangsa-bangsa Filistin dan semua. Dan dia membawa tabut perjanjian kembali dan dia melakukan perkara besar. Oke, dan Tuhan pilih dia itu bukan karena dia hebat. Dia tuh sebenarnya kalau boleh dibilang tuh orang biasa banget. Di keluarganya aja diremehkan. Gitu ya. Kalau ada pendaftaran siapa yang akan jadi raja-raja Israel gitu kan. Papanya daftarin semua anak-anaknya. Si Daud enggak. Daud enggak didaftarin. Karena kelihatan banget impossible lah ini mah. Gitu ya. Jadi Daud bukan orang hebat seperti apa, enggak. Daud tuh biasa-biasa banget. Gitu. Dan kita akan belajar kenapa Tuhan berkenan sama dia. Kita pengen cari apa yang berkenan pada Tuhan sehingga kita bisa hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Terus Salomo melanjutkan apa yang Daud sudah bangun. Salomo adalah raja terkaya dan paling bijaksana sepanjang masa. Ya, di zamannya Salomo, kekayaan Israel tuh luar biasa.
Segala sesuatu dibikin dari emas. Kalau kita baca firman Tuhan ya semuanya. Tameng pakai emas, roda pakai emas, semua pakai emas. Perak saking banyaknya, perak itu sebanyak batu. Firman Tuhan bilang kayak gitu. Sebanyak batu. Dan firman Tuhan ngomong seisi bumi ingin datang ke Israel untuk melihat. Bagaimana bijaksananya Salomo. Itu Salomo. Dan kita pengen lihat apa yang berkenan pada Tuhan. Salomo sampai kayak gitu. Sayangnya Salomo pada akhir hidupnya berbalik. Dia mengikuti jalan-jalan Allah lain. Karena itu Tuhan putuskan Israel akan terpecah. Ada pemberontakan. Ya, jadi kita juga mau lihat kenapa. Selanjutnya yang kasihan ini anaknya si Rehabeam ini mewarisi apa yang Salomo udah dapat. Tuhan bilang ke Salomo, kerajaan ini akan terpecah tapi bukan zaman kamu. Zaman anak kamu gitu. Jadi Rehabeam yang udah kedapetan gitu. Nah kita mau belajar juga kenapa justru pas zaman Rehabeam ada pemberontakan. Apa yang Rehabeam lakukan yang tidak sesuai, tidak tepat. Jadi kita akan bahas dari 3 raja ini dan kita akan ambil sarinya supaya jadi perenungan kita masing-masing. Supaya kita bisa ada arahan secara secara praktisnya, secara aplikasinya. Jalan dalam kehendak Tuhan itu seperti apa. Oke? 3 pertanyaan. Oke, dari depan dulu. Soalnya kalau nggak dari depan dulu, kita kan mau ngebut. Oke, 3 pertanyaan ini. Do I listen to the right people? Ini adalah pertanyaan untuk Rehabeam. Ya, untuk Rehabeam. Apakah saya mendengar dari orang yang tepat nggak? Karena seringkali kita membuat keputusan yang salah karena lingkungan kita salah. Orang yang menginfluence kita salah. Kita ngedengerin orang-orang yang salah. Data-data yang kita terima salah. Jadi kalau lingkungan kita, data kita semuanya dan pengaruh pergaulan kita salah, sulit untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, poin yang kedua, do I put people first? Ini bukan berarti bahwa manusia di atas Tuhan, bukan itu. Oke, do I put people first itu artinya, apakah saya menempatkan manusia di atas kekayaan, kemuliaan, kejayaan, popularitas, kerjaan, sukses dan semuanya. Apakah manusia lebih penting daripada itu semua? Kita belajar dari Salomo. Salomo waktu diminta sama Tuhan, kamu mau apa? Dia gak minta kekayaan, kemuliaan. Dia minta hati yang bijaksana untuk apa? Memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan berkenan. Jadi put people first itu artinya hati yang mau melayani. Memperhatikan kepentingan orang lain. Ini kita tanya nih dalam keseharian kita. Do I put people first? Or do I put my job first? Bukan berarti job gak penting. Bukan berarti ministry gak penting. But the people. Oke, nah itu yang dapat dari Salomo. Nanti yang ketiga adalah, do I see myself as God sees me? Apakah saya bisa melihat diri saya seperti Tuhan melihat diri saya? Ini yang kita belajar dari Daud. Daud itu kelebihannya ini. Daud tuh bisa melihat diri dia dari matanya Tuhan. Dia gak dengar orang-orang ngomong, lu gak akan bisa lawan Goliat, lu gak akan mampu, lu tuh siapa, lu masih kemerah-merahan. Dan semua. Dia gak denger itu, dia dengarnya bahwa Tuhan ngomong gue berharga. Tuhan ngomong gue akan mengalahkan. Tuhan itu menemani aku kemanapun aku pergi. Itu kita akan baca dari karya-karyanya Daud. Karena Daud tuh yakin banget dia itu kesayangan Tuhan. Oke, nah 3 ini yang kita akan pelajari hari ini. Dan kita akan segera masuk ke Rehabeam. Nah ceritanya adalah gini. Rehabeam ini diangkat jadi raja menggantikan Salomo. Nah rakyat datang kepada Rehabeam dan meminta keringanan. Ya, keringanan. Bukan perubahan atau minta berkat apa. Cuma minta keringanan. Gitu. Nah Rehabeam melakukan sesuatu yang benar di awalnya. Yaitu apa? Datang kepada para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo. Itu udah benar. Dia minta nasihatnya kepada orang yang tepat. Mintanya kepada yang tepat. Keputusannya belum tentu tepat. Nanti kita lihat kenapa. Lihat di sini ya bahwa Salomo adalah orang yang paling bijaksana sepanjang masa. Tuhan bilang tidak ada lagi orang seperti Salomo bijaksananya. Baik sekarang atau sampai kapanpun. Kita pikir kalau orang udah bijaksana gak perlu nasihat orang lain.
Iya dong, segala tahu, segala ngerti, segala bisa. Tapi enggak tuh, justru orang bijaksana adalah orang yang paling ngerti, dia gak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain, dia butuh nasihat orang lain, dia butuh input orang lain. Gitu, makanya dia punya tim penasehat. Di ayat 7, jawabannya dari tim penasehat kepada Rehabeam adalah ini. Gini nih, kalau hari ini ya lu putusin, mau jadi hamba rakyat. Terus mau mengabdi, mau melayani. Dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Perhatiin, kalau kamu jadi hamba, mereka akan mau jadi hamba kamu. Itu tuh prinsip firman Tuhan. Melayani supaya kamu dilayani. Kita tuh saling melayani. Justru raja, posisinya tertinggi, yang terbesar, melayani. Itu yang Tuhan Yesus ngomong. Siapa yang terbesar? Melayani. Ini prinsipnya di sini. Kebijaksanaannya udah keluar di sini. Jadi dibilangin, kalau ayat ini kita mau kupas, ini dalam banget. Karena nomor 1, kamu harus punya hati untuk melayani. Kedua, kamu melayani. Ketiga, cara kamu melayani harus benar. Kadang-kadang kita tahu kita harus melayani, tapi cara ngomong kita mungkin nyakitin. Ya kan, bagaimana kita melihat orang mungkin, ya kan, hal-hal yang gak penting yang membuat orang sakit hati, itu kita harus belajar. Makanya disebut kata-kata yang baik. Ya, ini nasihatnya udah luar biasa banget. Sayangnya, di ayat 8, ia mengabaikan nasihat itu. Udah tahu yang benar, tapi diabaikan. Jadi dia meminta nasihat kepada siapa? Orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Yang mendampinginya. Teman-teman main, teman-teman gaul. Oke? Nah mereka itu gak ngerti. Apa hati melayani, bagaimana dulunya Salomo, dan dia gak ngerti. Jadi jawabannya adalah gini. Langsung ke ayat yang 10. Orang-orang muda sebaya itu menjawab demikian. Gini nih kamu harus kasih tahu pada mereka. Oke? Ayahmu telah memberikan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Jawabannya harus gini nih, dia bilang. Ini teman-temannya jawabnya gini. Kelingking papa gua itu lebih besar. Kelingking gua lebih besar daripada pinggang papa gua. Keren banget ya. Kelingking gua lebih besar dari pinggang papa gua. Artinya lu gak tahu gua tuh lebih powerful dari papi gua. Papi gua gak ada apa-apanya. Lu lagi bicara sama seseorang yang powerful. I am the king. I have the position. I have the power. Oke, dimulainya dari itu. Bukan hati hamba, bukan. Ini terbalik banget justru. Nah, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Wow. Oh, gue lebih powerful. And you have to do what I tell you to do. Itu sikap hatinya. Nah, tentunya kalau Andy Stanley menjelaskan bahwa Rehabeam itu mungkin takut kehilangan power. Dan teman-temannya juga agendanya sama. Jangan sampai lu kehilangan power. Gue gaulnya sama lu enak men kalau di istana. Kalau lu gak jadi raja lagi gue juga susah. Udah lu harus pertahankan. Gitu. Dia nggak ngerti bahwa kalau Tuhan percayakan sesuatu, tujuannya adalah untuk memberkati, bukan untuk kesenangan pribadi. Gitu, ya. Jadi ini yang kita sayangkan terjadi karena dia tidak listen to the right people. Jadi perenungan pertama kita adalah ini. Do I listen to the right people? Kita punya nggak orang-orang yang kita bisa percaya, orang-orang yang kita hormati? Orang-orang yang kita bisa dengar, pengaruhnya baik. Oke, aplikasinya apa? Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan udah ngomong pergaulan, lu bergaulnya sama siapa? Oke? Karena pergaulan lu menentukan masa depan lu. Gitu. Ya, Tuhan udah kasih tahu itu. Jadi, aplikasinya apa? Adalah tanggung jawab kita untuk menempatkan diri dalam lingkungan yang tepat.
Yes, itu tanggung jawab kita. Posisikan diri kita di lingkungan yang tepat. Cari, tempatkan diri kita. Oke, kita di CLCC punya home. Oke, tujuannya supaya kita bertumbuh dalam iman. Itu bukan berarti orang home itu sempurna. Nah, jauh dari sempurna. Nggak ada manusia sempurna. Di home juga sama banget. Tapi di situ kita berproses. Kita melihat bagaimana saling melayani itu terjadi. Oke? Nah. Feed your faith, doubt your doubt. Kasih makan iman kamu supaya iman kamu berkembang. Biarkan keraguan kamu kelaparan supaya keraguannya mati. Intinya adalah gitu. Dalam hidup kita selalu ada keraguan. Lingkungan kita itu ngasih makan yang mana? Lingkungan kita itu ngasih makan yang keraguan kita. Tiap ketemu, gak akan bisa loh, gak akan bisa lah. Si itu juga gagal, si ini juga gagal. Mau buka bisnis, diketemuinnya sama orang-orang yang gagal bisnis melulu. Gak bisa main, gue juga gagal gitu. Padahal kalau perlu mau sukses bisnis, ketemunya sama orang yang sukses bisnis. Iya dong. Gambarannya kan kayak gitu. Siapa yang memberi makan iman dan keyakinan kita? Kita perlu dekati mereka. You know what? Kadang-kadang itu gak nyaman tau gak deket sama orang-orang yang kayak gitu tuh. Yang selalu ngasih tau, bro lu harus bisa. Lu semangat ya. Lu ikut kelas ini. Lu ikut kelas ini. Lu baca firman ini. Lu denger YouTube ini. Wah kita dikasih tahu kerjaan. Saya punya teman yang kalau ketemu, "Boe, ini buku." Dalam hati saya, aduh gue lagi males banget ini. Lagi musim liburan gue disuruh baca buku. Males. Tapi mereka sangat peduli untuk pertumbuhan kita. Mereka menguatkan, lu pasti bisa, keadaan ekonomi memang gak enak. Sini gue berdoa buat lu. Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Iman saya dikasih makan. Sama pergaulan yang tepat. Oke? So, tempatkan diri kita dalam lingkungan yang tepat. Aplikasi yang kedua adalah have a teachable heart. Harus punya hati yang mau diajar. Oke? Amsal 19:20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 12:15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Oke? Cari nasihat. Orang paling bijak aja punya tim penasehat. Lah kita. Emang kita sebijaksana si Salomo? Enggak. Cari orang yang kita tanya. Orang yang lebih dewasa rohani. Orang yang memang udah pengalaman. Dalam keuangan, dalam hal apa kita cari. Kita belajar dari mereka. Teachable heart. Nah, perhatiin kalimat ini. Mau menerima masukan itu baik. Tetapi sengaja mencari masukan itu penting. Oke? Gak semua orang mau cari masukan. Nah cari masukan tentunya gak ke semua orang lah ya. Kita cari orang-orang tertentu yang kita tahu. Itu bidangnya dan semua. Cari masukan itu penting. Kenapa? Because it is easy to miss something we are not looking for. Kalau kita gak mencari sesuatu, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita lewat. Padahal mungkin itu jawaban-jawabannya. Karena memang kita gak fokus, kita gak nyari. It just miss. Lewat. So make sure kita punya hati yang untuk mau mencari. Cari masukan. Ya, jadi bukan cuman, gue sih don't mind, lu boleh kasih gue masukan, that's good. But it's even better, more important kalau kita, ada masukan gak buat gue? Pandangan lu gimana? Menurut lu gimana? Ada yang lebih baik gak? Oke? Nah, tim terdiri dari banyak suara tetapi satu hati. Banyak suara tapi satu hati. Kenapa banyak suara? Karena setiap orang punya sudut pandangnya beda. And that's important dalam satu tim untuk saling melengkapi. Suara dari dalam tim, orang-orang yang kita pimpin, baik di keluarga, di pelayanan, dimanapun, kita harus dengar. Because it means something. Sekalipun kita gak setuju, it's okay. Justru di dalam tim penting ada orang-orang yang mungkin gak setuju sama kita. Tapi kalau kita satu hati sama dia, I bet you orang-orang ini akan melindungi kita semua. Karena dia tahu persis mana yang benar, mana yang salah di pandangan kita. Aduh dia lagi ngelakuin yang salah nih. Hati gue benar sama dia, hatinya sama. Tapi dia lagi ngelakuin yang salah, I have to tell him. Suaranya banyak. And that's okay. Yang penting hatinya satu. Masalahnya adalah kadang-kadang kita manusia kepengen menyamakan semua suara. Kepengen semua orang suaranya setuju sama kita. Dan ujung-ujungnya hatinya banyak. Hatinya banyak, suaranya satu. Why?
Itu yang paling merugikan seorang pemimpin kalau cuma dengar satu suara walaupun hatinya beda-beda. Jadi make sure kita itu mau punya teachable heart untuk mendengar, untuk cari masukan. Oke, karena tim banyak suara gak apa-apa. Karena saling melengkapi. Tetapi hatinya satu, jangan terbalik. Kita langsung masuk ke Daud ya. Oke. Masih oke? Masih oke ya? Oke. Ini kok Daud, Salomo. Aduh anyway, di ayat ini Tuhan nanya, Salomo kamu mau apa? Aku kasih ke kamu, oke? Ayat selanjutnya, ini yang Salomo minta. Tuhan kasih aku hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Menghakimi di sini artinya adalah zaman dulu hakim-hakim ada sebelum ada raja. Hakim itu mewakili Tuhan untuk memastikan bangsa Israel hidup di dalam jalannya. Itu hakim. Jadi hakim di sini bukan judging you, lu baju lu jelek, lu mah enggak, bukan menghakimi kayak gitu, bukan. Ya, ini menghakimi supaya orang ada yang nuntun. Oke? Nah, Salomo enggak minta kekayaan dan semuanya, Salomo minta ini. Dan ayat 10, baik di mata Tuhan. Ayat 11, Tuhan bilang gini, karena kamu memintanya hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Oke, Tuhan kabulkan. Bukan cuma Tuhan kabulkan, ayat yang selanjutnya adalah apa yang kamu gak minta pun aku kasih. Yaitu apa? Kekayaan dan kemuliaan. Luar biasa. Punya hati yang melayani, oke. Hati yang fokusnya adalah pada manusia dulu. Tuhan ngomong kalau begitu gua pun akan melengkapi kamu dengan kekayaan dan kemuliaan. Tuhan happy. Ini adalah tanda-tanda direction dari Tuhan. Do I put people first? Oke, do I put people first? Kita perlu tanya. Di keluarga saya put people first gak? Atau peraturan lebih penting daripada manusianya? Because sometimes we don't understand dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hubungan bisnis. Kita harus tanya, orang yang deal sama gue tuh diuntungin gak ya? Orang yang kerjanya ketemu gue tuh menjadi lebih baik gak ya? Orang yang kerja di bawah gue tuh hari ini, mereka hidupnya lebih baik atau enggak? Because we put people first. Oke? Aplikasinya adalah have a servant heart. Ini. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Oke? Jadi Tuhan udah ngomong, jangan cuma mikirin kepentingan sendiri. Boleh mikirin, bukan gak boleh. Penting malah kita. Tapi pikirin kepentingan orang lain juga. Jadi have a servant heart. Mikirin orang lain, we want to serve. Hatinya udah benar dari dalam. Next. Manusia adalah tujuan. Uang dan kekuasaan adalah alat. Jangan terbalik. Salomo ngerti ini. Makanya Salomo mintanya kemampuan untuk memimpin manusianya. Dan Tuhan kasih uang dan kekuasaan sebagai alat. Yang parah seringkali kita lupa. Kita cuma mintanya kekuasaan dan uang. Dan orang yang Tuhan percayakan itu jadi alat. Itu terbalik. Tuhan gak mau kita memperalat manusia. Tuhan mau manusia adalah tujuan akhir. Kita diberkati Tuhan supaya jadi berkat. Kita perlu mengerti ini bahwa Tuhan kasih saya hati yang mau melihat kepentingan orang lain dan untuk melayani mereka. Gitu loh. Dan uang kekuasaan bukan yang gak boleh. Bukan yang gak boleh kita minta berkat. Tapi make sure kita punya ini dalam hati kita. Jangan sampai kita satu hari, Tuhan saya gak punya tim. Mimpi saya besar, visi saya besar, tapi tim saya gak ada. Tuhan ngomong, what have you done with the people I give you? Apa yang kamu lakukan dengan orang-orang yang saya udah percayain di bawah kamu selama ini? Nothing happened. Karena kita pikir manusia adalah spare part. Rusak ganti. Itu yang menyedihkan hati Tuhan. Tuhan mau orang di bawah kita justru yang tadinya kurang menjadi semakin berkembang. Itu kerinduan hati Tuhan. Oke? Jadi jadikan manusia sebagai agenda utama. Bukan sebagai alat. Nah kita masuk ke Daud ya. Langsung kita masuk ke Daud. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena tadi kita udah ngomong bahwa Daud tuh gak ada spesial-spesialnya. Beneran.
Kalau ngumpul di sini juga gak akan dipilih. Gitu loh. Keluarganya aja gak milih soalnya. Gitu loh. Dia tuh biasa banget. Terus kenapa? Di sini kita lihat ya. Waktu itu Samuel mau mengurapi anak Daud. Dan Samuel ngelihat koko-kokonya Daud. Dan Samuel dalam hatinya, gila pilihan Tuhan memang keren. Wah tinggi, wah hebat deh pokoknya. Karena penampilan luar. Dan Tuhan jawab gini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Daud dipilih karena hatinya. Daud dipilih karena hatinya. Hari ini Tuhan ngelihat kita. Tuhan gak ngelihat seperti manusia melihat. Baju lu, penampilan lu, latar belakang lu, kekayaan lu, mobil lu, semuanya. Bukan, Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan lihat hati kita. Dan gak susah untuk Tuhan mencurahkan berkatnya saat hati kita benar. Nah kita mau belajar, hatinya Daud emang kayak apa? Tadi saya udah ngomong, hatinya Daud itu kayak anak kecil yang kalau ditanya sama papahnya, siapa kesayangan papa? Siapa kesayangan papa? Anak kecilnya akan lari-lari, saya kesayangan papa. Wah dengan bangganya dia ngomong, saya kesayangan papa. Kita tuh perlu belajar kayak gini loh, kayak anak kecil datang ke Tuhan ngomong, God, you love me. Kita diajarin kalau mau doa datang ke Tuhan adalah God I love you, I love you. Bukannya jelek ngomong God I love you. But it's more powerful kalau kita ngerti dalam doa kita ngomong God you love me, I thank you, you love me very much. Itu adalah firman Tuhan. Bahwa dia mengasihi kita sampai dia kirim anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib. Karena dia sayang banget sama kita. Dan kita mau belajar seperti Daud, bisa ngomong bahwa saya kesayangan Tuhan. Gak ada sesuatu pun yang buruk terjadi, karena saya kesayangan Tuhan. Kalaupun itu terjadi, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik di belakangnya. Tuhan gak berhenti di satu tempat hanya untuk, you know what, ada yang ngomong, when you go through hell, don't stop. Keep going. Tempat yang paling buruk untuk kita berhenti, adalah di neraka. Jadi kalau kamu lagi melewati neraka, jangan stop di neraka. Tahanin sampai lu keluar sedikit. Ini neraka, sampai keluar sedikit. Oke, lu boleh stop di situ, tapi don't stop when you're in hell. Keep going. And God always have something more than we see. Tuhan selalu punya sesuatu yang lebih baik. Oke. Nah, lihat. Daud sadar banget dia berharga di mata Tuhan. Ini yang dia tulis. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dan aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Benar-benar sadar bro gue, aduh Tuhan tuh sayang banget sama gue. Dia tuh tahu banget. Dan itu yang menjadi kebanggaan dia, enggak lain. Dia enggak bangga bahwa main gue kemarin ngalahin Goliat, enggak. Dia bangga, dia kesayangan Tuhan. Itu hatinya. Itu yang hati yang berkenan pada Tuhan. Apa yang dipikirin sama Tuhan, dipikirin sama Daud. Apa yang dilihat Tuhan, dilihat sama Daud. A man after God's own heart. Nah, ini saya ambil Inggrisnya karena Inggrisnya kena banget. God, your thoughts about me are priceless. No one can possibly add them all up. And if I could count them, they would be more than the grains of sand. And if I were to fall asleep counting, and then wake up, you would still be there with me. Dia ngomong, aduh Tuhan, kamu tuh mikirin aku tuh gak habis-habisnya. Pikiran kamu tentang aku, segala sesuatu yang baik, rencanamu tentang aku, semuanya dipikirin. Gitu banyak pikiran kamu tuh luar biasa banget Tuhan. Kalau saya hitung, saya bakalan ketiduran. Waktu saya bangun juga belum selesai, semuanya masih banyak. Tuhan mikirin kita. Apapun yang hari ini kita lagi alamin, oke, gak enak. Tekanan, khawatir, ragu, takut. You have to know the truth. Tuhan gak pernah berhenti mikirin kalian. Tuhan gak pernah berhenti mikirin saya. Gak pernah. Dipikirin yang terbaik. Makanya firman Tuhan ngomong, segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang mengasihi. Oke? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang sadar dia dikasihi. Kalau kita gak sadar dikasihi, jangan-jangan kita tuh ikut Tuhan bukan karena kita sayang Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Takut dihukum.
Tapi kalau kita sadar kita dikasihi, waktu saya habis, kalau kita sadar kita dikasihi, kita mengasihi Tuhan. Jadi sudut pandang ini tuh penting banget. Nah ini sekali lagi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Aduh Daud tuh ya, dapat penolakan ya, bukan cuma dari orang, temen, dari keluarganya. Ditolak. Daud. Dan dia bisa ngomong, it's okay. Karena Tuhan gak ninggalin. Tuhan nyambut. Tuhan nunggu. Gitu. Do I see myself as God sees me? Ini yang Daud selalu ngomong. I want to see myself in the eyes of God. Saya mau melihat diri saya dari kacamata Tuhan. Saya mau melihat diri saya dari mata Tuhan. Ini yang Daud ngomong setiap hari. I want to listen to what God says. That He loves me, He loves me. Bahwa saya adalah kesayangan Tuhan. Dan ini aplikasinya yang terakhir. Kalau kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita, apa yang akan terjadi? Tim musik boleh dipanggil. Sorry. Daud enggak takut keluar dari zona nyaman. Enggak takut kalau mengembalakan domba akan ketemu dengan beruang, singa, enggak takut. Dia enggak takut untuk mencoba yang baru, belajar hal yang baru, dia enggak takut. Dia enggak takut untuk berhadapan sama Goliat. Dia gak takut. Dia gak takut untuk menemukan musim yang baru. Yang benar-benar gak tahu. Dia gak takut. Karena apa? Gua disayang Tuhan. Daud juga punya hati yang kembali bertobat pada Tuhan. Waktu dia dikasih tahu dia salah. Hatinya lembut. Dia gak cari alasan. Dia gak nyalain orang. Enggak. Dia terima. Tuhan saya udah salah. Aku kembali padamu. That's it. Gak kabur. Enggak. Balik aja ke Tuhan. Karena dia tahu dia dikasih Tuhan. Dan Daud bisa menantikan Tuhan, menantikan waktu Tuhan. Dengan sabar, berproses, gak kabur. Karena percaya, Tuhan tahu yang lebih baik. Oke? Dan Daud bisa mengampuni orang yang bersalah pada dia. Saul itu udah berulang kali mau bunuh Daud. Di satu saat, Daud dengan mudah bisa membunuh Saul. Dan yang Daud katakan, enggak pembalasan bukan hak gua. It's not my part. Dan gua gak mungkin menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini adalah bagian Tuhan. Dia bisa mengampuni karena dia percaya Tuhan gak akan membiarkan segala sesuatu lewat tanpa Tuhan tahu yang terbaik. Dia bisa mengampuni, dia bisa rilis, dia bisa move on. Dia gak terikat dalam kepahitan. Karena dia tahu dia disayang Tuhan. Dan dia tahu ujung-ujungnya dia hidup untuk memberkati orang. Orang-orang yang dipimpin sama dia itu orang-orang yang rusak. Hancur. Tapi di bawah dia, orang-orang itu menjadi pahlawan dan pahlawan dan pahlawan. Yang terakhir, Daud sadar akan kekekalan. Daud tahu hidup dia di dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu akan lewat. Kekuasaan, power, istana, itu lewat. Satu hari dia akan kembali ke rumah Tuhan. Mazmur 2:3 dia ngomong bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku sepanjang masa. Dia tahu dia akan kembali ke rumah Tuhan. Anaknya Salomo luar biasa. Paling kaya, punya segala, istrinya aja 700. Ya istrinya aja 700. Ya kan? Dan istrinya ini yang akhirnya membelokkan hatinya untuk menyembah ilah-ilah lain. Hal yang fana yang kita perjuangkan satu hari hilang. Dan Daud tahu, gue disayang Tuhan. Tujuannya apa? Satu hari gue kembali ke Tuhan, Daud bilang. Tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Rangkumannya, bawa pulang yuk. Do I listen to the right people? Ada gak orang-orang pergaulan kita yang tepat? Do I put people first? Saya punya hati gak untuk melayani? Menempatkan manusia di atas semua proyek-proyek saya dan semuanya tuh manusia lebih penting. Yang terakhir, do I see myself as God sees me? Hari ini mungkin kita ada yang mikir, gue tuh parah banget sih. Tahu gak kalau kita hanya melihat dari mata kita, pertanyaan kita adalah ini.
What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? Pertanyaan itu yang paling senang dipakai sama si iblis. I tell you what's wrong with you. Iblis punya listnya banyak. Tapi kalau kita punya sudut pandang Daud, pertanyaannya dirubah. Pertanyaannya menjadi, what's right with me? Apa yang benar dalam diri saya? Dan Tuhan akan kasih tahu, engkau berharga, aku ciptakan kamu. Aku buat kamu sebagai masterpiece. Aku punya rencana yang indah untuk kamu. Sekalipun kamu melewati lembah kekelaman, aku ada bersama dengan kamu. Aku akan menyiapkan hidangan di depan para lawanmu. Itu yang Tuhan ngomong. Waktu kita tahu kita disayang Tuhan, we're gonna ask, what's right with me? Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa.